Jadi karena tadi election stress disorder itu kan hanya sebuah istilah aja ya, yang menggambarkan tentang kondisi pemilu yang dirasakan oleh seorang individu. Memang kalau dispesifikkan nanti itu bisa saja itu ada gejala-gejala terkait dengan pikiran ya, bisa saja seorang yang mengalami election stress ini menjadi sulit berkonsentrasi ya, bisa juga terkait dengan gejala dia kecemasan ya, bisa setiap melihat informasi yang beredar dia bisa jadi merasa deg-degan, merasa tidak aman, jadi sulit tidur ya. Apalagi kalau kita lihat kan terkait dengan proses pemilu itu kita punya pilihan masing-masing yang bisa saja berbeda ya. Nah, kaitan antara misalnya terjadi konflik antar relasi kita ya, bisa saja itu menimbulkan gangguan dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa jadi sulit tidur nanti, bisa juga kita jadi mudah tersinggung ya, jadi aktivitas pekerjaan kita sehari-hari menjadi lebih terbengkalai. Kenapa? Karena kita mengkhawatirkan sesuatu hal yang terkait dengan proses pemilu ini. Nah, jadi gejala-gejala itu banyak sekali terkait dengan pikiran seseorang, terkait dengan emosi seseorang, bisa juga terkait dengan perilaku seseorang. Ketika hal tersebut dalam jangka waktu tertentu tidak mampu dihandle dengan baik, nanti kondisi itu sendiri bisa sampai jatuh ke dalam kondisi gangguan mental yang lebih serius yang nanti perlu penanganan lebih lanjut. Jadi alangkah lebih baiknya kita bisa mengelola stres terkait dengan kondisi election stress ini lebih dini, lebih baik seperti itu. Jadi gimana sih Dok Erikson cara yang ideal kita untuk bisa mencegah gangguan kecemasan bagi peserta pemilu ataupun jelang pemilu ini seperti apa harusnya? Ya, jadi kalau dispesifikkan untuk kita ya, kalau masyarakat ini alangkah baiknya kita mengatur waktu yang tepat gitu. Kapan kita harus mencari informasi terkait dengan pemilu ini, update-update terbaru itu kita perlu cari informasi-informasi yang pastinya kredibel ya, supaya kita bisa tahu apakah informasi yang kita dapatkan ini sesuai, valid di lapangan atau tidak. Dan juga kita perlu mengatur, membalance waktu kita dengan kegiatan-kegiatan kita yang lain. Karena tanpa sadar ketika kita buka sosmed atau berbicara dengan orang lain, pasti akhir-akhir ini kan bicara tentang pemilu ya, pasti kurang lebihnya tentang pemilu. Kita juga perlu membalance dengan kegiatan kita yang lain. Atur waktu kita dengan keluarga untuk refreshing time seperti itu. Dan juga untuk spesifiknya kalau kepada peserta pemilu ya, nah pasti peserta pemilu ini kan entah dari tokoh partai atau caleg-caleg itu pastinya mereka sudah menghabiskan banyak waktu, tenaga dan juga dana yang tidak sedikit ya. Jadi memang perlu mental yang kuat dulu ya untuk bisa siap bersaing, siap berkompetisi, menang dan juga kalah. Karena setiap orang itu pasti punya ekspektasi ya. Hal yang sama juga terjadi kepada peserta pemilu. Nah, apakah mereka siap gitu untuk bisa ketika mereka menang? Kalau setiap orang yang menang itu pasti tidak perlu ada masalah di sana. Tapi ketika kita nanti tidak terpilih ya, atau setiap caleg itu tidak terpilih, mereka harus perlu cara pencegahan ya. Pencegahannya itu ya dengan cara membangun mental yang baik, siap menang, siap kalah, dan juga siap juga untuk mempersiapkan rencana-rencana selanjutnya kalau mereka tidak terpilih. Jadi antisipasi itu menjadi sebuah langkah yang sangat penting sebagai pencegahan stres yang berlebihan ataupun kondisi gangguan mental yang lebih lanjut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.